kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu melakukan pengamatan, pengawasan, dan pemantauan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Pandanrejo, Kota Batu. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu melakukan pengamatan, pengawasan, pemantauan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Pandanrejo, Kota Batu. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam pengawasan yang dilaksanakan, petugas melakukan pengukuran bahan bakar minyak atau BBM menggunakan alat bejana ukur. Kegiatan uji takaran di SPBU sudah rutin dilaksanakan oleh Diskumperinda Kota Batu melalui unit metrologi legal, terlebih menjelang momen menyambut Idul Fitri. Tujuan dilaksanakannya pengecekan di SPBU 54.651.67 Pandanrejo guna memastikan penyaluran BBM berjalan lancar, tepat takaran, serta mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dengan demikian, penjualan BBM di SPBU dijual dengan sesuai takaran yang ditentukan. Kegiatan pengamatan, pengawasan, pemantauan di stasiun pengisian bahan bakar umum akan terus dilaksanakan oleh Diskumperinda Kota Batu di seluruh SPBU yang berada di wilayah Kota Batu. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan panik buying BBM atau menimbun BBM dalam jumlah besar. Selain berbahaya untuk keselamatan, tindakan menimbun BBM juga termasuk tindakan pidana. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya memproyeksikan akan melayani 5.310 penumpang di wilayah Malang Raya pada hari kedua masa angkutan Lebaran 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 3.285 penumpang naik dan 2.025 penumpang turun di sejumlah stasiun di wilayah Malang Raya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya memproyeksikan akan melayani 5.310 penumpang di wilayah Malang Raya pada hari kedua masa angkutan Lebaran 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 3.285 penumpang naik dan 2.025 penumpang turun di sejumlah stasiun di wilayah Malang Raya. Angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah hingga keberangkatan kereta api terakhir pada malam hari. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya Mahendro Trangbawon mengatakan, sejak awal masa angkutan Lebaran mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mulai menunjukkan peningkatan. Hingga 12 Maret 2026, penjualan tiket kereta api jarak jauh dari wilayah Malang Raya tercatat telah mencapai 61.245 tempat duduk yang disediakan untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026. Dari data pemesanan tersebut, stasiun Malang menjadi stasiun dengan jumlah pemesanan tertinggi dengan 51.059 tiket. Selanjutnya disusul stasiun Kepanjen sebanyak 4.608 tiket, stasiun Malang Kota Lama sebanyak 3.545 tiket, serta stasiun Lawang dan stasiun Sumber Pucung yang secara total mencatat 2.042 tiket. Sebagai upaya mendukung mobilitas masyarakat pada masa Lebaran, pemerintah juga menghadirkan program diskon tiket sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial pada periode 14 hingga 29 Maret 2026. Di wilayah Malang Raya tersedia 46.848 tiket. Di wilayah Malang Raya tersedia 46.848 tiket diskon dan hingga saat ini 31.663 tiket atau sekitar 67% telah terjual. Dengan demikian masih terdapat 15.185 tiket diskon yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang ingin mudik menggunakan kereta api. Berdasarkan data penjualan sementara tanggal 17 hingga 19 Maret 2026, diperkirakan akan menjadi periode puncak arus mudik di wilayah Daob 8 Surabaya, termasuk di wilayah Malang Raya, untuk mengakomodasi tingginya kebutuhan perjalanan masyarakat. Selama masa angkutan Lebaran 2026, Stasiun Malang mengoperasikan 13 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari. Sudah siap 100% ya. Persiapan sudah dilakukan mulai dari awal Februari kemarin. Itu pertama ada rem cek sarana terkait armada lokomotif dan keretanya, itu sudah dilakukan
pemeriksaan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan itu sudah dinyatakan layak semua beroperasi. Lalu untuk dari sisi prasarana kami selama di pertengahan Februari juga melakukan inspeksi lintas ke semua lintas mulai dari Bojonegoro sampai ke Wulingi, dan itu ada beberapa temuan yang memang minor dan kami sudah lakukan perbaikan untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api nanti berjalan dengan aman dan selamat. Update penjualan tiket sendiri sampai saat ini seperti apa, Pak Manjur? Penjualan tiket dari 136.000 tiket ya yang kami sediakan untuk keberangkatan dari stasiun Malang sudah terjual 59.000 atau 43%. Nah, dari 59.000 itu 49.000 terjual atau keberangkatan dari stasiun Malang seperti itu. Jadi sisanya adalah stasiun-stasiun kecil yang berada di wilayah Malang Raya. Prediksi KAI apakah ada peningkatan di Mazda 8 sendiri dengan tahun kemarin di momen yang sama itu? Ya, memang untuk peningkatan kami prediksi ada kenaikan sebesar 7% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan untuk puncaknya penumpang sendiri kami prediksi di tanggal 18 Maret ya. Itu secara global di 28 Surabaya terlihat seperti itu datanya. Jurnal Perjalanan Kereta Api KAI Daup 8 Surabaya juga meningkatkan pengawasan pada sejumlah titik prasarana yang masuk dalam kategori daerah perhatian khusus di lintas Malang hingga Wulingi. Terdapat 3 yang menjadi fokus pemantauan, yaitu KM 49+000 hingga KM 49+200 petak Jalan Blimbing hingga KM 49+200 petak Jalan Blimbing Malang yang berpotensi rawan banjir, KM 70+500 hingga KM 72+300 petak Jalan Kepajen, Ngebruk yang rawan longsor, serta KM 87+400 hingga KM 87+900 petak Jalan Pohgaji, Kesamben yang juga rawan longsor. Pada titik-titik tersebut, KAI menempatkan personel siaga serta menyiapkan peralatan pendukung guna memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api selama masa angkutan Lebaran. Selain itu, KAI Daup 8 Surabaya juga menyiapkan alat material untuk siaga yang ditempatkan secara strategis di wilayah Malang Raya, antara lain di emplasemen Stasiun Wulingi, Kantor Resor Lawang, Kantor Resor Malang, serta Kantor Resor Wulingi. Penempatan peralatan ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan apabila terjadi gangguan prasarana di lapangan. KAI Daup 8 Surabaya menghimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mudik dengan kereta api untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal penjualan resmi KAI apabila tanggal keberangkatan yang diinginkan sudah mendekati penuh. Pelanggan dapat mempertimbangkan alternatif tanggal perjalanan atau memanfaatkan skema perjalanan lanjutan atau connecting train agar tetap memperoleh pilihan perjalanan yang lebih fleksibel. Dengan berbagai kesiapan operasional, penguatan pengawasan prasarana, serta dukungan program tiket terjangkau, KAI Daup 8 Surabaya berkomitmen menghadirkan layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2026. Dari Stasiun Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.